Ini ada pertanyaan. Kami orang perantauan yang tentunya jauh dari kerabat, anak atau kami harus mengantar anak-anak ke ma'had untuk menuntut ilmu setiap hari. Suami tidak bisa antar karena harus pergi pagi dan pulang sore kecuali hari libur. Di sisi lain Anda mendengar bahwa wanita haram untuk membawa atau menyupiri mobil, apalagi motor. Apakah supir yang mengantar, sedangkan anak-anak kami perempuan? Atau jalan kaki sementara rumah kami jauh? Atau harus pindah dan tinggal di ma'had sementara harga tanah di dekat ma'had sudah melambung tinggi bersaing dengan harga di Jakarta? Allahul musta'an. Tolong Ustaz beri jalan keluar dan mohon dijelaskan di mana letak keharamannya ummahat menyupir, jazakallahu khairan. Ma'asyiral rahimakumullah. Ada beberapa kawaid yang penting untuk kita ketahui dalam menjawab permasalahan ini. Yang pertama, bahwa agama ini datang untuk mendatangkan kemaslahatan, bukan untuk menimbulkan kerusakan. Dan ini merupakan faedah yang muttafaq alaiha. Nah, agama ini dan syariat ini datang untuk memberi kemaslahatan, bukan untuk menimbulkan kerusakan dan mafsadah. Kata Al-Allamah Sa'di rahimahullah, apa katanya Al-Allamah Sa'di ya akhi? Qawaidul fiqhiyah. Apa? Ngomong apa ya? Bukan itu. Sebelumnya. Siapa yang hafal? Ad-dinu mabniun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'u lil qaba'ih. Agama itu dibangun di atas masalih, kemaslahatan. Oleh karena itu tidak satu pun dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW melainkan pasti ada kemaslahatannya. Apakah maslahat itu murni maslahat atau maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya, kerusakannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenan tentang seorang wanita. Asal hukum seorang wanita adalah tinggal di rumah, ada tinggal di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita. Dan Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat wanita itu harus tinggal di rumah selama-lamanya. Dalam artian tidak ada dispensasi untuk keluar. Tidak demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan perintah untuk tinggal di rumah untuk para wanita, wa qarna fi buyutikunna, Allah melanjutkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Dalam artian di saat kalian keluar dari rumah kalian, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bolehnya keluar, namun jaga adat. Jangan tabarruj, jangan bersolek, jangan membuka aurat, jangan mendatangkan fitnah, jangan menggerak-gerakkan tubuh untuk memperdengarkan perhiasan yang dia kenakan. Jangan dia keluar dengan memakai parfum dan yang semisalnya merupakan bentuk tabarruj
yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad adina lakunna an takhrujna lihajatikunna." Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan izin kepada kalian, wahai para wanita, untuk keluar dari rumah kalian karena kalian memiliki hajah, kalian punya kebutuhan. Dalam riwayat yang lain, innallaha qad ja'ala lakunna rukhsah an takhrujna li hawaijikunna. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian rukhsah, keringanan untuk kalian keluar dari rumah kalian disebabkan karena kalian pun memiliki kebutuhan pada saat kalian keluar dari rumah-rumah kalian. Ini prinsip-prinsip yang penting untuk kita ketahui, bahwa Islam datang untuk mendatangkan maslahat, bukan untuk membawa dan menimbulkan kerusakan. Asal hukum wanita tinggal di rumah, kemudian diperbolehkan keluar dari rumah apabila ada hajah, ada kebutuhan. Tidak menjadikan orang yang dikit-dikit keluar rumah, dikit-dikit safar, dikit-dikit bepergian. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara perkara yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita adalah safar tanpa mahram. La tusafirul mar'atu illa ma'adi mahram. Seorang wanita tidak diperbolehkan safar kecuali apabila bersamanya mahram. Nah, apabila kita telah memahami hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, maka kita kembali kepada inti pembahasan. Apa hukumnya wanita menyupir mobil ataukah motor? Ya. Ini ma'asyiral rahimakumullah termasuk di antara permasalahan yang sifatnya nawazil, permasalahan kontemporer yang tentunya belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut mobil, yang disebut motor. Sehingga untuk mengambil satu dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum nyupir mobil itu nggak ada, tidak ada sama sekali. Atau membawa motor itu tidak ada, karena kendaraan mereka memang ketika itu bukanlah mobil dan bukan pula motor. Oleh karena itu penting untuk kita pahami bahwa memang para ulama, lebih terkhusus lagi para ulama di Arab Saudi, hafizahumullah wa rahimahumullah, mereka secara umum mengharamkan seorang wanita menyetir mobil. Mungkin tidak dibahas menyetir motor karena memang di Arab Saudi hampir bisa dikatakan sangat kurang sekali yang namanya motor itu, sehingga tidak masuk dalam pembahasan. Beda dengan negeri kita, motor mungkin lebih banyak daripada mobilnya. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, para ulama ketika mereka mengharamkan seorang wanita menyetir mobil, itu bukan karena asal hukum menyetir itu haram, bukan itu. Jadi permasalahan bukan kembali kepada hukum menyetirnya, namun dampak negatifnya, keburukannya, yang menyebabkan para ulama mengharamkan. Dibangun di atas kaidah ma afdha ila muharram fahuwa muharram.
apa yang mengantarkan pada sesuatu yang haram, maka itu juga diharamkan. Ya, al-wasilah ila al-haram, sarana untuk terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Dan juga berdasarkan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak satu kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengharapkan atau mendatangkan suatu maslahat. Ya, bagi siapa yang membaca fatwa para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, itu akan mendapati bahwa mereka mengharamkan bukan karena masalah nyetirnya, namun dampak negatif, hilangnya rasa malu dari para wanita disebabkan karena kebiasaan menyetir mobil, dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Nah, akhirnya jadi tukang keluar rumah, sehingga dia tidak betah dengan rumahnya. Tidak ada lagi istilah baiti jannati katanya, rumahku adalah surgaku. Nah, dikit-dikit keluar, sehingga menimbulkan sekian banyak mafsadah. Seringnya keluar wanita ini, ya, di rumah akhirnya sampai tidak terurus. Mungkin anaknya tidak terurus, atau yang semisalnya. Di luar rumah juga senangnya keluyuran ke sana kemari, karena dia sudah bisa nyetir, nggak ada urusan dengan suami. Suami nggak ada masalah, pergi keluar sendirian, akhirnya menimbulkan ikhtilaf yang semakin merebak. Ya, jalan ke mal-mal dan seterusnya. Nah, berjalan sana kami tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Nah, dan dikhawatirkan juga justru akan menyebabkan mereka safar ke sana kemari. Terlebih lagi kalau di Arab Saudi, kondisi Arab Saudi itu, subhanallah, berjalan di suatu daerah ke daerah yang lain, safar itu tanpa terasa, karena jalan yang cepat, jalan yang bagus, sehingga seorang bisa nyetir dengan kecepatan, ya, sehingga tanpa terasa, oh sudah nyampe di kota yang lain, safar dia tanpa terasa. Nah, karena mafsadah inilah, kerusakan ini, masyaallah rahimakumullah, sehingga para ulama mengharamkan. Dan perlu juga kita mengetahui bahwa hukum syar'i itu terbagi menjadi dua. Ada hukum yang tidak bisa berubah, sabit, meskipun disertai dengan perubahan zaman, perubahan waktu, perubahan tempat, hukumnya tetap hukum, tidak berubah. Seperti sholat 5 waktu, tidak ada istilah kalau 2000 tahun kemudian sholat sudah menjadi 4 rakaat atau 4 kali sholat sehari semalam misalnya. Tidak ada. 5 kali sholat dari semenjak Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini sampai seterusnya hari kiamat. Tetap saja wajib. Berpuasa di bulan Ramadan tetap saja wajib. Tidak ada perubahan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hukum-hukum yang terjadi perubahan disebabkan karena perubahan zaman dan disebabkan karena perubahan tempat. Perubahan zaman atau perubahan tempat. Misalnya masalah haddus safar, batasan safar. Ya, berapa batasannya? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan yang sahih bahwa tidak ada batasan tertentu dikatakan bahwa sekian kilo ini adalah safar, tidak ada. Namun ini semua dikembalikan kepada urus, kebiasaan sebuah negeri. Apabila di negeri tersebut berjalan dari satu daerah menuju ke daerah yang lain, ini teranggap sebagai safar, maka itulah safar. Dan apabila berjalan satu tempat menuju ke tempat yang lain tidak teranggap safar, maka itu bukan safar meskipun jauh jaraknya. Dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat bahwa itu safar, maka itu safar meskipun dekat jaraknya.
Jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sekarang kita melihat kondisi kita di Indonesia ini. Nah, dengan kondisi yang wanita, subhanallah, mengumbar aurat, berjalan sana kemari. Di Arab Saudi, masya Allah, wanita muhajjibat. Mereka berhijab, mereka menutup wajah-wajah mereka. Dengan menyetir mobil, dikhawatirkan mereka akan terbiasa untuk membuka wajah. Ya, membuka wajah. Apalagi kalau ketika dihentikan ada polisi misalnya, lihat SIM-nya mana? Nah, dilihat SIM-nya, ini orangnya benar nggak? Ini jangan-jangan bukan. Sehingga dikhawatirkan yang hal-hal yang seperti ini. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sehingga dikembalikan kepada keadaan seorang wanita yang ada di negeri kita. Apabila dia tetap menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, memelihara kehormatannya, dan tetap berada di atas batasan-batasan yang disyariatkan, ya, batasan-batasan yang disyariatkan dalam keadaan dia berhijab, dan tentunya lebih utama, dan itu yang menjadi pendapat yang sahih insyaallah ta'ala, kewajiban wanita untuk menutup wajah berdasarkan dalil-dalil yang demikian banyak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menjaga ini, ya, dan subhanallah, dalam keadaan tidak ada yang bisa mengantarnya keluar. Kalau misalnya dia punya mahram, itulah yang lebih utama. Apabila dia punya suami, maka suamilah yang lebih utama untuk menyetir. Dia punya anak-anaknya lah, laki-laki yang lebih utama untuk mengantarnya ke sana kemari, yang menyetir. Nah, tapi pembicaraan kita misalnya dalam kondisi seorang wanita seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Apalagi kalau seorang wanita sendirian, gak punya anak, janda misalnya, ya, tentu pada saat dia menyetir sendiri itu lebih ringan daripada dia keluar untuk mencari angkot. Ya, kita tahu sekarang subhanallah, naik angkot bagi para wanita sangat berbahaya. Tidak jarang kejadian seorang wanita diculik, iya kan? Nah, diculik, diperkosa, kemudian dibunuh. A'udzubillah. Nah, dan terkadang pula yang namanya angkot supirnya laki-laki. Ketika seorang akhwat, seorang wanita naik angkot, mungkin saja dia sendirian di situ. Ya, akhirnya dia berduaan dengan supir. Dan ini sangat berbahaya bagi wanita tersebut. Nah, imma dia turun, ya, apakah dia turun untuk mencari angkot yang lain, akhirnya dia bayar lagi, turun, kemudian menunggu lagi yang lain, kemudian dia akan mengeluarkan uang lagi. Subhanallah, masyaqqah, kesulitan, belum lagi dia akan menampakkan dirinya. Berbeda kalau misalnya dia menyetir di dalam mobilnya, ya, dan insyaallah ta'ala dia merasa aman dengan fitnah dalam hal kalaulah dianggap itu sebagai kemudaratan, irtikabu akhaffid dararain, ya, melakukan sesuatu yang kemudaratannya lebih kecil daripada kemudaratan yang lebih besar. Kemudaratan lebih kecil daripada kemudaratan yang lebih besar. Nah, ya, demikian pula seorang wanita ketika dia mengendarai motor, hendaknya dia menjaga hijab. Hati-hati dari tersingkap hijab pakaiannya. Nah, jaga dengan penuh kehormatan. Itu pun perhatikan keluar dalam keadaan hajah. Kalau dia punya suami, hendaknya dia bersama dengan suaminya. Nah, jangan dia memudahkan berjalan ke sana kemari. Adapun dalam hal-hal yang tidak penting, ya,
Seorang akhwat kadang-kadang menggampangkan, subhanallah. Ada acara walimahan, naik motor ke sana. Nah, ada memungkinkan dia mungkin punya mahram. Nah, dia punya mahram. Bersama dengan mahramnya lebih baik. Bersama dengan suami atau bersama dengan anaknya. Jangan memudahkan untuk keluar lalu membawa mobil sendirian. Namun ketika dalam kondisi hajah, ada kebutuhan, dan dia merasa aman dari fitnah, dan mengharuskan dia seperti misalnya dia harus mengantar anaknya dalam keadaan dia tidak punya yang lain, dalam keadaan tidak ada suaminya misalnya, maka dia menjaga kehormatannya. Naam, maka insyaallah taala tidak mengapa. Namun sekali lagi jangan memudah-mudahkan permasalahan ini. Jangan memudah-mudahkan permasalahan ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.